Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengurutkan berbagai macam bentuk pecahan. Seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, bahwa pecahan itu terdiri dari berbagai jenis ya, mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan juga persen. Nah, bagaimana caranya mengurutkan pecahan-pecahan tersebut? Kita perhatikan contohnya ya. Untuk contoh yang pertama, ada 4 buah pecahan, yaitu 0,25, 3/4, 21/2, dan 12%. Di sini Bu Rizka memberikan alternatif 2 cara, yaitu dengan cara pertama mengubah pecahan-pecahan tersebut ke persen, atau cara kedua mengubah pecahan-pecahan tersebut ke dalam desimal. Kalian boleh menentukan dengan cara apa mau diubah pecahan-pecahan tersebut terlebih dahulu sebelum dibandingkan. Nah, kita coba cara yang pertama dulu, mengubahnya ke dalam persen. Kita mulai dari pecahan dari desimalnya, yaitu 0,25. 0,25 berarti kan kuncinya untuk mengubah ke persen, ingat kita harus mengubah dulu semuanya ke dalam pecahan biasa. 0,25 dijadikan pecahan biasa berarti 25/100. Kenapa di sini per 100? Karena ada 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma, maka kamu kasih nolnya juga sebanyak 2, yaitu 100. Nah, ingat cara mengubah ke persen yaitu dengan mengalihkan 100% dikali 100%. Nah, ini ada 2 nol, kita coret yang di atas, yang di bawah juga. Jadi tinggal 1. 25 dikali 1 yaitu 25%. Jangan lupa ditulis angka persennya. Itu untuk yang 0,25. Bagaimana dengan 3/4? Kita cari lagi bentuk persen dari 3/4, berarti 3/4. Ini sudah pecahan biasa ya, jadi kamu tinggal mengubahnya dengan mengalihkan 100%. 100 dibagi 4, 25. 25 dikali 3, 75%. Kemudian kita lanjut ke pecahan yang ketiga, yaitu 21/2. 21/2 ini merupakan bentuk pecahan campuran. Kita jadikan pecahan biasa, penyebut dikalikan bilangan bulatnya, 2 dikali 2, 4, ditambah dengan pembilangnya 1, jadi 5. 2 kali 2, 4, ditambah 1, 5. Jadi 5/2. Kita kalikan dengan 100%. 100 dibagi 2, kita dapat 50. 50 kita kalikan 5 ya. 50 kita kalikan 5, jadi 5 dikali 5, 25. 25, ditambah nolnya 1, jadi 250%. Kita masuk ke pecahan yang terakhir, 12%. 12% berarti tetap ya, karena sini sudah dalam bentuk persen, berarti tetap 12%. Nah, sekarang kita bandingkan yang sudah kita jadikan persen-persen ini, kita bandingkan. Ada 25%, 75%, 250%, dan 12%. Soalnya meminta diurutkan dari yang terkecil. Nih, dari yang terkecil. Maka kita lihat dari 25, 75, 250, dan 12%, mana yang paling kecil? Ya, pastinya 12% ya. Berarti ini yang pertama. Kita tulis dulu biar nggak lupa, ini yang pertama. Kemudian mana lagi yang lebih kecil lagi? Tentunya 25%. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang 75%. Yang keempatnya 250%. Nah, kalau sudah begini, sudah kalian urutkan, kalian nulisnya jangan 12%, 25%, 75%, jangan. Tapi nulisnya hasil akhirnya kita balik lagi ke sini. 12% itu didapat dari mana? Dari pecahan 12%. Nih. Kemudian yang kedua, 25% ini dari mana? Dari 0,25. Kita tulis 0,25. Kemudian yang ketiga ini 75% dari mana? Dari pecahan 3/4. Nah, yang terakhir 250% dari pecahan 21/2. Itu cara pertama menggunakan persen.
Nah, bagaimana dengan cara kedua, yaitu mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk desimal? Kita coba ya. Kita lihat dulu yang pecahan pertama, yaitu 0,25. 0,25 ini sudah dalam bentuk desimal, maka tidak perlu lagi diubah, jadi tetap 0,25. Oh ya, untuk koma, angka di belakang koma itu tidak boleh disebutkan tempat satuannya. Ya, jadi 0,25 bukan 0,25. Kemudian 3/4. 3/4 ini kamu jadikan desimal. Terserah mau dijadikan 100 penyebutnya atau dengan dibagi. Kalau Bu Rizka sarankan untuk dibagi aja langsung ya. Ini apalagi yang sudah hafal perkalian dan pembagian tentunya akan lebih mudah. 3/4 itu artinya adalah 3 dibagi 4 ya. 3 lebih kecil dari 4, tidak bisa. Maka kita tambahkan 0, di samping 3 jadi 30, kita kasih 0, 30 dibagi 4. 4 dikali berapa yang mendekati 30? Ya, 4 dikali 7. 4 dikali 7 kita dapat 28. Kita kurangkan. 30 dikurang 28 hasilnya adalah 2. Prinsip dari mengubah ke desimal dengan pembagian yaitu sampai habis ya, sampai tidak bersisa atau 0. Jangan disisakan, ini kan masih ada sisa 2. Kita tambahin lagi 0-nya 1 lagi, tapi tidak perlu dikasih koma. Dikasih koma hanya yang pertama. 20 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya 20 atau mendekati? 4 dikali 5. Ya kan? 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, ini yang tadi Bu Rizka bilang bahwa tidak boleh ada sisa. Kalau sudah 0 begini berarti kita sudah dapat hasilnya ya. Berarti 3/4 kita jadikan desimal, hasilnya adalah 0,75. Kemudian kita lihat pecahan yang ketiga, yaitu 21/2. Seperti biasa, untuk pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa ya. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Jadi 5/2. Kita jadikan desimal dengan cara membagi seperti tadi. 5 dibagi 2. 5 bagi 2 bisa ya, yang mendekati berarti 2. Karena 2 kali 2 4. Dikurang 5 dikurang 4 1. Kita tambahin 0, kasih koma. 10 bagi 2 dapat 5. 5 kali 2 10. Habis kan? Berarti hasilnya adalah 2,5. Nah, untuk pecahan yang ketiga, yaitu dalam bentuk persen, 12% ya. Berarti kita tulis 12% sama dengan 12% kita jadikan pecahan biasa. 12/100. 12/100 langsung aja kita jadikan desimal. Gimana? Berarti menjadi 0,12. Kenapa? Karena 100 itu kan 0-nya 2, maka kita tempatkan 2 angka di belakang koma sehingga menjadi 12. 0,12 di sini ya, geser ya, 1 2 menjadi 0,12. Atau boleh dengan cara pembagian seperti tadi, boleh. Kita coba ya. 12 dibagi 100. 12 lebih kecil dari 100, maka dia tidak bisa dibagi. Kita tambahkan angka 0 di samping 2, jadi 120. Jangan lupa kalau dikasih 0, kita kasih di sini 0, ya. Jangan hanya dikasih koma, karena nanti jadi aneh. Kalau tidak ada angka di depan ya, maka kita kasih angka 0, Nah, 120 bagi 100, 100 dikali berapa yang hasilnya mendekati 120? Ya, 100 dikali 1, 100. Dikurang 0, 2, 20 bagi 100 tidak bisa, tambahkan lagi 0. 200 dibagi 100 dapat 2. 2 dikali 100, 200. Habis ya, jadi hasilnya tadi adalah sama, 0,12. Nah, kalau sudah dapat seperti ini bagaimana? Ini kita sudah dapat dalam bentuk desimal semua, yaitu 0,25, 0,75, 2,5, dan 0,12. Kita urutkan dari yang terkecil. Ya, dari yang terkecil berarti yang mana? Di sini ada 0, dan 2,
Berarti yang lebih kecil ada 0, ya dulu. Berarti ini abaikan dulu yang 2,5 ya. Tinggal kita bandingkan 0,25, 0,75 dan 0,12. Kira-kira mana yang paling kecil? Ya, ini yang pertama ya, 0,12. Kemudian 0,25 yang kedua. Yang ketiga adalah 0,75. Baru yang keempat 2,5. Ingat, yang ditulis adalah bukan yang desimalnya ini, tetapi kita balik lagi ke pecahan awalnya. Di sini yang pertama 0,12 tadi dapat dari mana? Sehingga kita bisa tulis hasilnya ya. Dapat dari 12%. Kita tulis yang paling kecil 12%. Kemudian yang kedua 0,25 dapat dari 0,25 juga. Kemudian yang ketiga 0,75 kita dapat dari 3/4. Kemudian yang keempat 2,5 kita dapat dari 21/2. Coba kita bandingkan antara cara pertama dan cara kedua. Apakah hasilnya sama? 12%, 12%, 0,25, 0,25, 3/4, 3/4, dan 21/2. Nah, jadi baik menggunakan cara pertama maupun cara kedua itu sama hasilnya. Tinggal kalian lebih mudah menggunakan cara yang mana. Apakah kalian mau mengubahnya ke persen terlebih dahulu ataupun mengubahnya ke desimal, ya. Nah, setelah ini boleh dikerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih.